ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah. Nggak bisa diapa-apain kalau namanya takdir. Walaupun Anda ingin mengumpulkan seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk bumi untuk kembali menyatukan ayah dan ibu Anda, kata Allah tidak. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'd, brothers and sisters, gimana kabarnya? Alhamdulillah kembali senang sekali bisa berjumpa dengan kamu semua di program obrolan ringan, asyik dan penuh faedah di dalam Drabanian Talks. Masya Allah. Kang Eda sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Betul sekali, Masya Allah. Teman-teman sekalian, dan kembali kita bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Hali Syari Al-Syafidullah Ta'ala dan juga Al-Ustadz Hamdi Al-Bakir Al-Syafidullah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya antum semua. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan mengobrol bareng dengan Ustadz terkait fenomena kemudian permasalahan yang biasa terjadi di tengah-tengah kita, dengan nanti Ustadz akan menyampaikan dengan dalil-dalil faedah banyak sekali keutamaan ya Kang Eda ya. Dan seperti biasa kamu semua bisa simak, stay tune di YouTube, kemudian juga Spotify dan juga Instagram insyaallah. Dan seperti biasa nanti di akhir sesi kita akan mempromot produk kamu semua yang punya usaha, baik itu jasa maupun produk, kita akan coba up di sini. Semoga ini sebuah jalan keberkahan dan juga jalan nafkah halal ya. Seperti yang ini sekarang ada. Betul sekali. Dan juga silakan untuk bisa mengkontak admin kita dan nanti akan berikan link untuk antum semua isi untuk bisa disubmit insyaallah, dan semoga memudahkan kita insyaallah. Baik, dan juga program ini for free buat yang akan promote, tetapi juga terbuka peluang besar untuk berdonasi mensupport kegiatan operasional kita di Rabanias insyaallah. Baik, Kang Ida, kita akan membahas tema nih, Masya Allah. Apa sih? Terkait bagaimana, Masya Allah, broken home. Masya Allah. Mungkin lingkungan kita ya, teman-teman kita ada yang mengalami hal seperti itu. Betul. Mungkin juga yang sedang mendengarkan dan menonton ini mempunyai hal seperti itu. Betul. Dan semua jadi sebuah faedah ya, bahwa nasional kita akan coba jelaskan, Ustaz akan jelaskan terkait mohon izin Ustaz, kita akan coba sampaikan beberapa definisi dan juga konten-konten informasi yang akan coba kita bahas. Pertama, bahwa definisi broken home itu adalah kondisi dalam rumah tangga, baik itu kehilangan salah satu anggota keluarga, khususnya orang tua, baik itu suami atau istri atau bahkan dua-duanya, baik itu lewat perceraian ataupun tinggal wafat, yang tentunya ini akan sangat berdampak kepada psikis si anak. Nah, yang ini kita bahas. Kemudian juga, nah terkait tadi penyebabnya, selain penyebab yang paling utama terjadi adalah faktor perceraian, Ustaz. Faktor perceraian. Kita akan coba angkat beberapa data, khususnya data update di Agustus 2020, berarti itu setelah pandemi ya. Saat pandemi ini, Kementerian Agama itu mencatat angka perceraian di kantor urusan agama per Agustus 2020 adalah sejumlah 306.688 kasus. 300.000. Betul. Dan angka ini adalah mencapai rata-rata seperempat dari 2 juta jumlah pernikahan. Ya alhamdulillah, statistik bersyukur bahwa dalam setahun itu kurang lebih ada 2 juta pernikahan dalam setahun, tetapi angka perceraiannya itu hampir seperempatnya. Itu yang terdata ya? Itu yang terdata, betul, yang sudah mengajukan dan sebagainya. Kemudian juga belum lagi itu diimbangi, data berikutnya adalah jumlah pernikahan dan perceraian itu 5 perceraian banding 1 pernikahan. Ini bagaimana ya dengan segala macam penyebabnya. Dan mungkin salah satu penyebab tingginya angka perceraian di saat-saat ini adalah mungkin saat pandemi ini saat ya. Bagaimana penyebab tingginya angka perceraian Indonesia saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga, dan data menariknya dari Kementerian Agama bahwa jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus, dengan 80% kasus gugatan cerai masuk itu diajukan oleh istri. Gitu, Ustaz. Jadi istri terlebih dahulu yang mengajukan gugatan cerainya. Kemudian juga yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, kemudian juga konflik saat ya, yang sempat kita bahas juga di burnout ya. Saya silakan bisa dilihat di bahasan burnout sebelumnya, bagaimana tingkat stres, pekerjaan dan sebagainya begitu meninggi sehingga ya berefek pada keluarga, Ustaz. Kemudian juga
Nah, yang kita akan bahas adalah bagaimana dampak psikologisnya terhadap anak nih, Ustaz. Bagaimana dampak-dampak negatifnya yang mungkin nanti Ustaz akan jelaskan bagaimana hukum perceraian, Ustaz, ya. Cuman kita akan angkat datanya adalah bahwa broken home ini atau perceraian ini itu berdampak pada psikologis anak. Perasaan malu, Ustaz, kemudian juga kurang pede, depresi, bahkan beberapa kasus ada keinginan untuk bunuh diri si anak. Kemudian juga dampak pada performa akademik, perilaku negatif mungkin karena dibully dan sebagainya, dan juga perilaku antisosial dan masih banyak lagi, Ustadz. Nah, mungkin ini data-data ini yang akan jadi pertimbangan bagaimana efek perceraian terhadap kondisi si anak, Ustadz. Tapi mungkin tanpa menunggu lama, kita akan langsung saja mungkin kita akan coba bahas, Ustadz. Mungkin dari Ustadz Hamid terlebih dahulu ya, Kak Rida ya. Iya, seperti kan tadi kan Kang Afin menyatakan psikis anaknya kena, Ustadz Hamdi kan. Ini biasanya tuh kalau misalkan dalam pergaulan, taruhlah anak-anak SMA dulu Betul. misalkan mengambil rapot apa segala macam, kok yang dilihatnya kok orang tuanya kok Nggak nongol ya. nggak nongol. Kalaupun nongol Ibunya aja. gitu. Ataupun pokoknya Salah kalau satunya ya. kalau misalkan datang ke rumahnya rumah main kok orang tuanya kok nggak ada ataupun nggak terlihat dan nggak pernah cerita. Seakan-akan tuh si anak itu malu, aib kalau menginformasikan ke temannya, oh, orang tua gue sebenarnya udah cerai. Sebenarnya cerai itu sebenarnya aib nggak sih, Ustaz? Iya. Silakan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita nggak bisa mengatakan bahwa cerai itu aib. Nggak bisa. Kenapa? Karena perceraian merupakan satu solusi yang ditawarkan oleh Islam. Ya, sehingga di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perceraian. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya beliau seringkali menyebutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang perceraian. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, kemudian kaum muslimin dari zaman ke zaman, ya. Mereka melakukan perceraian. Sehingga perceraian adalah satu hal ya yang merupakan solusi dari Islam. Sehingga bisa jadi ada suami istri yang punya satu konflik rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan bercerai. Sehingga ini bukan aib sama sekali. Jadi teman-teman sekalian kalau ternyata ada yang punya orang tua kondisinya bercerai, ya itu nggak masalah. Gitu kan. Memang bisa jadi itu adalah solusi terbaik bagi mereka. Masya Allah. Gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan satu surat khusus namanya surat At-Talaq. Surat bercerai. Ya. Bukan berarti Islam itu menyukai perceraian, tidak ya. Tapi maksudnya adalah ini solusi loh dari Islam. Kalau memang ada satu kondisi yang tidak bisa berlanjut suatu rumah tangga, maka dibolehkan bercerai. Jadi bukan aib sama sekali. Bukan aib sama sekali. Masya Allah. Kadang-kadang dipertahankan ya sampai hancur-hancuran ya. Iya, karena mungkin secara sosial di masyarakat kita, itu di saat yang muncul adalah sebuah aib gitu ya. Sehingga miris sekali, Ustaz. Baliknya ada beberapa orang tuh bilang, Ustaz boleh nggak saya ini menyuruh orang tua saya untuk bercerai? Karena saya nggak kuat, dia selalu main nuduh-nuduhan, main kata-kataan yang kasar, dan itu setiap hari, setiap kita bangun tidur dengarnya itu gitu loh. Benar gitu loh, ada ternyata rumah tangga yang mungkin solusi kalian itu adalah bercerai gitu loh, dan itu berarti bukan aib dalam Islam. Betul. Tentu dengan catatan bahwa perceraian itu dilakukan dengan benar ya. Maksudnya dengan ketentuan-ketentuan Islam. Tapi bukan itu bahasan kita. Betul sekali. Tapi yang jadi fokus kita sekarang adalah ketika si anak ini punya orang tua yang bercerai, maka kita katakan itu bukan aib untuk anak-anak tersebut. Masya Allah. Baik, dan seperti itu saya sampaikan tadi, angle kita adalah bukan membahas tentang itu, Ustaz ya. Itu bagaimana efek dampak pada si anak, Masya Allah. Jadi ini bukan aib ya, Ustaz ya? Bukan aib ya. Masya Allah. Baik, Ustaz, nah terkait tadi bahwa salah satu penyebab broken home, salah satunya adalah tadi perceraian, Ustaz ya. Nah ini kita kembali ke angle posisi si anak yang qadar Allah melihat bagaimana proses atau penyebab perceraian itu terjadi. Misal melihat kekerasan misalnya, bagaimana misalnya si ayah qadar Allah menzolimi si ibunya, gitu ya. atau mungkin sebaliknya, atau melihat kekerasan terjadi gitu. Kemudian atau mungkin si ayahanda tidak menafkahi sekian lama gitu kan, sehingga mungkin setelah beliau dewasa, ketika mungkin sudah mulai mapan, sudah mulai bekerja, si ayah tiba-tiba datang dan sebagainya. Mungkin berkecamuk di dalam dirinya, rasa benci itu sudah telanjur muncul saat gitu itu. Nah, apakah
tetap si anak berkewajiban berbakti kepada orang tuanya atau boleh benci dengan beralasan tadi kezaliman terjadi, Ustaz? Ya. Barakallahu fikum. Memang ini banyak masalah dari anak-anak yang dikatakan orang tuanya bercerai gitu ya. Apalagi sampai orang tuanya benar-benar nggak nafkahin dia, Betul. bahkan berbuat zalim kepada dia, meninggalkan dan seterusnya, yang akhirnya mengakibatkan kebencian gitu loh dari si anak kepada orang tua. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka nggak ada ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua kecuali taat. Masya Allah. Kecuali satu momen aja, satu kasus aja. Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kedua orang tua kalian memerintahkan kalian untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma. Masya Allah. Kalau di kasus itu kata Allah, jangan ditaati. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun sikapilah kedua orang tua kalian dengan sikap yang baik. Ya. Walaupun sebelumnya udah nyuruh kita apa? Syirik gitu katakannya, ya. Dan syirik ini a'dhamu dzamb, sebesar-besarnya dosa, lebih dari dosa zalim, kasar, meninggalkan lain sebagainya, syirik paling dosa. Kalau yang syirik aja udah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersikaplah kepada mereka dengan sikap yang baik. Nah, bagaimana dengan orang tua yang dibawa syirik gitu loh. Masya Allah. Meninggalkan dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis ya, Rasulullah SAW itu pernah didatangi seorang pemuda yang ingin ikut perang bersama Rasulullah SAW. Tapi pertanyaan Rasul kepada anak itu, Rasul bilang, "Ahayyun walidak?" Orang tua kamu masih hidup? Masya Allah. Qala na'am. Dia bilang, iya, na'am. Fafihima fajahid. Maka berjihadlah untuk berbakti kepada mereka berdua. Yang Anda pengen garis bawahi di sini adalah bahwa berbakti kepada orang tua dinamakan jihad oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Berat. Terlebih, apalagi kalau si bapaknya udah kemana dan hilang dan lain sebagainya gitu loh. Orang tua kita yang santun, yang baik sama kita aja, tetap dinamakan jihad. Pada saat kita ingin berbuat baik kepada mereka, gitu. Berat gitu loh. Gimana dengan orang tua yang nggak baik atau zalim dan lain sebagainya. Jihad itu memang dibutuhkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan hadis ya bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar mengarahkan kepada kita, terlebih anak dia nggak punya kewajiban kepada orang tuanya kecuali taat. Dia mesti taat kepada orang tuanya, bagaimanapun kondisi orang tuanya, bagaimanapun kondisi orang tuanya. Dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Inna liya qarabah asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya." Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya kerabat gitu ya. Kerabat-kerabat saya, kalau saya baik sama mereka, mereka buruk sama saya. Saya berusaha untuk menyambung silaturahmi, mereka putuskan silaturahmi kepada saya. Wa yajhaluna alai. Dan mereka selalu berbuat buruk kepada saya. Tapi saya selalu berbuat baik kepada mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Lain kama taqul. Kalau kamu benar seperti apa yang kamu katakan, ka'annama tusiffuhumul mal. Seakan-akan kamu ini telah memberikan mereka sesuatu yang panas kepada tubuhnya. Tusiffuhumul mal, kata para ulama, pasir yang panas. Yani celaka lah orang ini. Yang kamu udah baik kepada dia, tapi dia buruk kepadamu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, fala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Dan selama Anda masih seperti itu, maka pertolongan Allah akan turun kepada Anda. Di sini maksudnya adalah, lihat ya, Rasulullah SAW itu tetap aja, kamu bertahan bahwa pahala Allah tuh banyak. Untuk orang-orang yang sanggup berbakti kepada, ini qorobah loh, nggak mesti orang tua, maksudnya kerabat yang lebih jauh daripada itu. Fama baluk bil walid ya, gimana kalau orang tua gitu loh. Ini orang tua nih, walaupun kita mungkin ada rasa benci dan lain sebagainya, rasa bencinya dihilangin, rasa sakitnya hatinya dihilangin, dan dia mesti bersabar dan berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, sebuah keutamaan yang besar saatnya. Dan juga bahwasanya berbuat baik gak harus menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu saatnya. Ini sebuah kewajiban yang sangat besar. Betul. Terlebih nih anak-anak banyak ya orang-orang gitu ya. Iya, Ustaz. Di bapaknya nggak ada gitu loh. Bapaknya nggak tahu di mana. Nah, sebagai anak yang mengerti bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innal walid awsatu abwabil jannah. Seorang ayah atau orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Cari bapaknya. Cari bapaknya. Bapak Anda udah ninggalin puluhan tahun. Cari. Masuk surga lewat mana? Lewat sini udah paling pas gitu loh. Selama kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya jangan anak-anak yang mungkin masih benci sama orang tuanya, hilangin kebencian. Hilangin kebencian.
itu pintu surga yang paling tengah. Di situ kita bisa masuk surga tuh. Biidznillah Rabbina ta'ala. Nanti Dan juga ini ditakutkan masuk ke dalam suatu hadits yang Nabi SAW mengatakan raghima anfu rajulin adraka walidai abawaihi ahadahuma aw kilaihima indal kibar falam yadkhulil jannah. Sungguh celaka seseorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang sudah tua, yang sudah renta, tapi dia nggak masuk surga. Kata Nabi, celaka orang yang seperti itu. Saking orang tua itu pintu surga yang terbuka lebar gitu loh. Jadi ya akhi, walaupun ayahnya zalim, ayahnya melakukan kesalahan, status dia sebagai pintu surga tuh nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Ayahnya datang cuma minta duit aja gitu. Selama itu bukan buat yang haram ya akhi. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Masya Allah. Ini orang tua nih, subhanallah, pintu surga yang besar banget buat kita. Ya Allah. Saking kebenciannya saat, yaudah deh, ana ngambil pintu surga yang lain. Alhamdulillah min dzalik. Raghima anfu. Betul, Nabi SAW bilang celaka orang itu. Celaka orang itu. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah. Dan saking kebenciannya itu ketika misalkan nih anaknya perempuan ingin menikah, saking bencinya udah deh. Tahu nih ada bapaknya, tapi kan karena zolim mungkin kepada ke ibunya atau mungkin dizolimi si anaknya. Udah, gue nggak mau deh nikah nanti diwaliin sama ayah. Itu jadi pakai yang lain, harta dari mungkin kakeknya atau harta dari wali. Gimana sih? Itu boleh San? Atau gimana? Gak bisa. Kita tadi sebagaimana yang tadi disebutkan, ayah tetap ayah. Allahu Akbar. Jadi begini ya, satu hal yang penting untuk dicamkan baik-baik, khususnya untuk anak-anak yang memiliki ayah seperti itu. Ya akhi, Anda nggak ada di dunia ini tanpa mereka, gitu kan? Karena jangankan urusan menikah, Anda ini nggak ada di dunia ini, maksudnya nggak mungkin terlahir kecuali dengan adanya si ayah ini, gitu loh. Ya apalagi kalau kita bicara tentang masalah perwalian nikah, maka Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali wa syahidain. Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali dan dua saksi. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliyiha fanikahuha batil. Kata Nabi, barang siapa yang menikah, maksudnya perempuan siapapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, kata Nabi 3 kali. Ya. Jadi tetap walaupun ayahnya istilahnya zalim, ya, kemudian sudah bercerai dengan ibunya, tetap ayah adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali, ya anak perempuan. Ya bahkan ada hadis lain, Nabi SAW bersabda, la tuzawwijul mar'atul mar'ata, wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha, fa inna zaniyah hiya allati tuzawwiju nafsaha. Tidak boleh seorang wanita menjadi wali untuk wanita lain. Maksudnya ibu itu nggak bisa menjadi wali anak perempuannya. Sebagaimana seorang wanita tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri. Dia nggak bisa menikahkan diri sendiri. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya pezina atau pelacur dia yang menikahkan dirinya sendiri. Jadi ini penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa kewalian itu salah satu syarat pernikahan dan yang paling berhak adalah ayah. Baik, syarat nikah adalah wali. Ketika misalkan anaknya tidak tahu kalau ternyata bapaknya masih ada, karena sang ibunya menutup-nutupi karena bencinya seorang ibu kepada suaminya gitu kan. Nah, si ibunya ini menutup-nutupi kalau ayah kamu sebenarnya masih ada, dan menikahlah si anak perempuan ini. Pada pernikahan berapa tahun dia tahu pernikahan ini batil, sah atau gimana? Masya Allah. Allah musta'an ya, macam-macam ya. Macam-macam. Allah ya akhi, kalau kita melihat dari fatwa-fatwa para ulama, maka dikatakan bahwa perempuan yang seperti ini kasusnya, dia hendaknya mengulangi akad nikahnya. Mengulangi akad nikahnya dengan wali yang sebenarnya gitu ya. Kalau memang ternyata kemudian diketahui bahwa ayahnya masih ada, maka pergi kepada ayahnya, jelaskan permasalahannya, ya agar kemudian akadnya itu diulang. Tapi kalau kemudian sudah punya anak dan lain sebagainya, itu tidak serta-merta dihukumi bahwa anaknya tidak dinisbatkan kepada ayahnya, enggak seperti itu. Karena dia dalam kondisi tidak tahu. Berarti pernikahan yang sebelumnya tanpa wali itu sah. Tanpa wali? Ya, maksudnya kan walinya kan belum tidak ada. Iya. Karena dia nggak tahu, ya.
Sehingga dia diulang akadnya, karena akad yang pertama nggak sah. Ya, akadnya itu diulang, akan tetapi anaknya Pernikahan. tetap anak ke asli, Masya ya, Allah. dan tidak ada hukum-hukum zina di luar nikah gitu ya. Karena itu ada uzur, dan ini fatwa Syekh dari Dr. Sa'ad Khazlan. Ya, Betul. Allah Ta'ala, beliau mengatakan seperti itu memang. Yang Masya sebelumnya tetap lanjut gitu Lanjut. kasarnya, sah gara-gara ada uzur seperti itu, dan kemudian ditajdid aja, di akadnya Akadnya Masya Allah. Diulang. Ini betapa Itu- Islam begitu menjaga ya Ustaz ya. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Baik Ustaz, ya terkait ini fenomena Ustaz ya. Mungkin kalau kita angkat berbagai macam kasus terjadi terkait broken home ini memang banyak sekali Ustaz ya. Bagaimana mungkin tidak disikapi dengan ilmu, kebencian yang berlebihan, betul. kemudian juga banyak sekali, mungkin mudah-mudahan kita bisa jadi jalan sebuah mencerahkan Ustaz ya. Dan mohon nasihat barangkali Ustaz. Bagaimanakah sikap atau motivasi nih untuk teman-teman sekalian di rumah yang saat ini mungkin berasa gue broken home, kehilangan sosok ayah. Ini Gua- sesuai banget temanya. Iya, sama gua gitu. gue benci sama ayah saya dan sebagainya. Mungkin Ustadz ada nasihat, mungkin Ustadz Muhammad dulu. Ya, barakallahu fikum. Pertama nih, untuk teman-teman kita yang punya kasus kayak gini atau keadaan kayak gini, ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa diapa-apain kalau namanya takdir. Walaupun Anda ingin mengumpulkan seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk bumi untuk kembali menyatukan ayah dan ibu Anda, kata Allah tidak. Ya. Jadi ini takdir yang mesti kita sikapi dengan sabar. Namanya juga takdir yang mungkin tidak baik untuk kita, maka kita sikapi dengan sabar. Tapi banyak ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan untuk kalian berperang padahal itu kalian benci. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Wa khairul lakum. Wa huwa khairun lakum. Dan mungkin saja ada hal-hal yang kalian benci, ya, tapi itu justru baik untuk kalian. Kayaknya untuk setiap teman-teman yang punya kasus seperti itu, ya sabar bahwa ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat, ya, Nabi Muhammad SAW pun berkembang, tumbuh sampai jadi nabi, pemimpin negara tanpa ayah dan ibunya. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam berkembang dari kesana kemari sampai jadi menteri pun tidak bersama ayah dan ibunya. Ya, mungkin ayah dan ibu kita ini terpisah, ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongannya selalu bersama kita. Allahu Akbar. Yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir nggak kejam misalnya. Masya Allah. Udah gitu jalannya. Masya Allah. Dan juga mungkin yang perlu diingatkan itu teman-teman sekalian yang punya teman dalam kondisi seperti ini, gitu kan. Jadi sekarang yang berjuang itu bukan cuma yang dalam keluarga broken home. Kalau kita memiliki teman seperti itu, maka kita harus support mereka. Betul. Ya, jangan seakan-akan ini menjadi aib, apalagi kemudian sampai membuli dan seterusnya. Ya, maka support ya teman-teman antum yang memang memiliki keluarga seperti ini gitu loh. Jadi jangan dipandang sebelah mata, jangan dipandang remeh. Apalagi tadi yang Ustadz Muhammad bilang bahwa Nabi Muhammad SAW orang terbaik di muka bumi ini. Ternyata beliau terlahir tanpa ayah. Dan umur sekitar 4 atau 5 atau 6 tahun ibunya wafat. Masya Allah. Dan kemudian beliau menjadi nabi, rasul, orang yang sangat terpuji. Seperti itu. Masya Allah, teman-teman sekalian tetap berbesar hati ya, Masya Dan Allah. supportnya jangan salah. Ntar ada laki-laki pengen support yang broken home wanita, dipacarin. Yes. Ya kan jadi sosok yang laki Ya bener. Allah. Iya. Nyari sosok ayah agar gue wibawa nih. Masya Allah, Masya Itu Allah. support yang terlarang ya. Allah Ustaz, semoga Allah melindungi kita semua dan juga teman sekalian tetap semangat ya, tetap berbesar hati bahwasanya Allah tetap akan menjaga memuliakan antum semua sepanjang menyikapi semua dengan ilmu Ustaz ya. Dan semua Masya takdir Allah. itu baik. Betul sekali, dan bagi teman semua yang masih punya orang tua, kesempatan besar tetap berbakti, pintu surga, Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita semua jadi anak yang soleh, Insya Allah, amin, amin. Ustaz, terima kasih banyak nih, Masya Allah, jazakumullah khair atas waktunya nih, Masya Allah. Teman-teman sekalian, demikian episode kita pada Draban Stock kali ini, Masya Allah, kami pun mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mensupport, dan kali ini juga telah hadir di tengah-tengah kita nih, Disertaf. Masya Allah, Disertaf ini ada minuman kemasan dengan berbagai macam varian, ada royal jelly, oreo jelly, dan sebagainya. Ada strawberry cheesecake juga. Kemudian juga untuk dessertnya ada puding coffee, kan, coffee cake, kemudian puding coklat cake, dan masih banyak lagi.
Teman-teman sekalian, tentunya dengan bahan-bahan premium dan kualitas higienis, insya Allah halal, insya Allah. Kepoin di Instagramnya dan bisa order di sana, Masya Allah. Dan semoga Allah berikan kemudahan buat kita untuk bisa menikmatinya. Order aja, tetap di rumah, nanti tinggal antar insya Allah. Dan juga kembali kami mengucapkan terima kasih banyak atas wardrobe kita pada kali ini. Masya Allah, jazakumullah khair kepada rekan-rekan dari Samase. It's different, Masya Allah. Samase memiliki banyak sekali varian model dari mulai kemko, kurta yang Ustadz pakai, kemudian juga ada rompi, kemudian dari ujung kaki sampai dengan ujung kaki ujung kepala ada top Mickey hat, kemudian juga ada beanie hat, kemudian juga baju untuk ngaji, untuk kantor. Masya Allah. Mickey hat ya cuy? Mickey hat dan mini hat. Beanie. Oh, beanie. Beanie. Terima kasih. Koleksinya beanie hat dan Mickey hat, ya Allah. Tuh kan. Tadi ya, efek tontonan tuh nempel saja. Kenapa jadi Mickey jadi Mini ya? Masya Allah. Masya Allah. Sama saya terima kasih banyak. Ada 50 cabang di seluruh Indonesia. Silakan untuk kepoin Instagramnya. Silakan untuk order. Dan juga tersedia di marketplace kesayangan kamu sekali. Insya Allah. Jazakumullah khair. Baik, Kang Reda, terima kasih banyak. Dan teman-teman jangan lupa nonton kita di setiap Rabunya tayang di IG ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita tayang on time. Amin. Ya, Masya Allah. Dan aku nyebut hari nih, Insya beban Allah buat kita nih, Masya pokoknya Allah. ini supaya ya? timnya Insya Allah ya. semangat ya kan. Dan juga subscribe di YouTube kita. Dan bagi Anda yang suka mungkin jogging ataupun goes bisa di Spotify. Betul sekali. Stay tune terus dan kita akan jumpa di episode berikutnya. Insya Allah ta'ala. Dan kita akan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah.